Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari virus-virus yang sekarang lagi marak. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan tentunya minimal 20 detik, yaitu anjuran WHO. Nah, senang sekali kita berjumpa kembali pada hari Senin di mata pelajaran matematika yang akan membahas menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Kalau yang kemarin kalian menentukan grafiknya dari fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi kuadrat kalian gambarkan. Nah, sekarang kita punya gambar grafik. Jadi kita cari fungsi kuadratnya nih. Gitu. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya. Jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Nah, gitu ya. Menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, titik potong, sumbu simetri, atau beberapa titik persamaan kuadrat jika diberikan fungsi dan dikerjakan secara teliti. Ini ada quotes. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu perkataan Imam Syafi'i ya. Kalian pasti sudah familiar. Nah, materi kita menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya ada 3 cara. Yaitu yang pertama diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Yang kedua, diketahui titik potong, sumbu X, dan titik puncak. Yang ketiga, diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Nih, kalian lihat gambar grafiknya. Nah, di situ kan ada 3 titik ya. Misalkan terdapat suatu fungsi yang grafiknya melalui 3 koordinat yang berbeda, yakni 0,1, nih 0,1, 1,3 dan 2,7. Carilah fungsi kuadratnya. Penyelesaiannya, langkah pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx ini adalah rumus umum dari fungsi kuadrat. Nah, kan kalian ingin mencari fungsi kuadratnya. Nah, kita misalkan dulu bahwa grafik ini tuh fungsinya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Langkah kedua, karena melewati koordinat 0,1, 1,3 dan 2,7, diperoleh F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3, dan F2 sama dengan 7. Nah, ini artinya jika fungsi disubstitusikan nilai X sama dengan 0, maka akan menghasilkan 1. Nah, nilai F0 sama dengan 1. Jadi fungsi jika disubstitusikan 0 akan menghasilkan 1. Jika fungsi disubstitusikan X-nya sama dengan 1, maka akan menghasilkan 3 nilainya. Langsung. Nih, F0 sama dengan A0 kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini nih, ke rumus ini nih. A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 1. Nah, karena 0, A-nya 0, B-nya 0, ya tinggal C kan. C sama dengan 1. Nah, kita dapat nih C-nya nih. Tinggal dimasukin ke sini. Diperoleh Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah 1. Nah, ini udah ketemu nih C-nya nih. Kita tinggal cari A dan B-nya. Nah, masukkan lagi F1 sama dengan A
1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah 1. Nah, ini jika dikalikan ya, A ditambah B ditambah 1 sama dengan 3. Jangan lupa nih, kalau X-nya 1 akan menghasilkan 3. Jadi A ditambah B ditambah 1 sama dengan 3. Nah, diperoleh persamaan A ditambah B sama dengan 2. Nah, satunya pindah ruas ke kanan. Ini persamaan pertama. Nah, kita masukkan lagi yang F2 ke sini ya, ke persamaan yang ada C-nya sama dengan 1. Nah, A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7 akan menghasilkan ya, kalau udah dikalikan 4A, karena 2-nya dikuadratkan, 4A ditambah 2B ditambah 1 sama dengan 7. Diperoleh persamaan. Nah, sama nih, satunya pindah ruas ke kanan. Jadi 4A ditambah 2B sama dengan 6. Itu persamaan 2-nya. Nah, langkah ketiga nih. Dari persamaan pertama yang tadi, kita dapat A ditambah B sama dengan 2. Kita ubah nih sama dengan A sama dengan aja nih, biar nanti disubstitusikan. A sama dengan 2 dikurang B. Jadi B-nya tinggal dipindah ruaskan. Ini persamaan 2-nya. Nah, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, ini persamaan 2-nya nih. Nah, kita tinggal masukkan aja A di sini sama dengan 2 dikurang B kan. Nah, tinggal substitusikan aja nih. Nah, jadinya seperti ini. Nah, 8 min 4 B ditambah 2B sama dengan 6. 8 dikurang 2B sama dengan 6. Nah, min 2B. Nah, 8-nya pindah ruas ke kanan. Negatif 2B sama dengan negatif 2B. Jadi B-nya sama dengan 1 ya. Lanjut. Nah, kita udah dapat B-nya nih. C udah dapet, B udah dapet. Yang kurang apa? Nilai A, betul. Nah, lanjut kita cari A-nya ke persamaan 2. Kita substitusikan B sama dengan 1 ke persamaan 2 ini nih. Nah, B sama dengan 1 kan 4A ditambah 2 dikali 1 sama dengan 6. 4A ditambah 2 sama dengan 6. 4A sama dengan 4. A sama dengan 1. Nah, didapat A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Maka langkah keempat, substitusikan A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1 ke Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini rumus umum yang tadi. Nah, sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah C. Nah, mudah kan? Jadi kita tinggal cari A, B, dan C-nya aja dari informasi yang udah diketahui. Nah, yang kedua, diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Perhatikan gambar di samping. Nah, terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di negatif 0, negatif 1,0 di sini nih. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat negatif, bukan negatif ya, 1, negatif 4. Di sini nih titik puncaknya. Carilah fungsi kuadratnya. Yang pertama, sama kita misalkan dahulu bahwa fungsi grafik ini yaitu Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Langkah kedua, berdasarkan grafik di samping, diperoleh sumbu simetri X sama dengan 1. Ini nih, X sama dengan 1 nih. Ini persamaan garisnya karena dia memotong sumbu X di titik 1. Jadi persamaan garisnya yaitu X sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat simetri, titik potong di sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan koordinat
negatif 1,0 terhadap garis X sama dengan 1. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ini kan ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu membagi sama atau satu bagian yang sama menjadi dua bagian. Nah, hasilnya akan sama, maksudnya luasnya. Nih, cermin itu kalian tahu kan, cermin pasti kalian pernah bercermin. Nah, jadi jarak dari kamu dengan cermin dan cermin dengan bayangan itu sama. Nah, itu hasil pencerminan istilahnya. Nah, di sini kan negatif 1 nih sama garis simetrinya kan beda 2 langkah atau 2 satuan. 1, 2 ngelewatin 0 sama ini ke sini. 1, 2. Nah, berarti hasil pencerminan dari titik ini nih, berarti ya hasil cermin bayangannya di 3. Nah, jadi sama, dia 2 satuan terhadap garis X sama dengan 1, dia juga 2 ke belakang untuk menghasilkan bayangannya di sini. Nah, jadi koordinat yakni koordinat dengan X sama dengan 3, jadi koordinat hasil pencerminannya itu yaitu 3,0. Nah, hasil pencerminan titik negatif 1,0 yaitu 3,0. Sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi kita jabarkan a dikali x ditambah 1 dalam kurung x dikurang 3. Kenapa bisa gitu? Nah, ini jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu x pada koordinat p,0 dan q,0. Nah, p,0 itu negatif 1,0 dan q,0 3,0. Maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi seperti ini gitu. Kenapa bisa berubah seperti ini? Karena dari sini. Ingat-ingat. Jangan lupa tandanya. Nah, langkah ketiga, karena titik puncak berada di 1, negatif 4, maka diperoleh F1 sama dengan 4. Kita masukkan sama kayak tadi. Nah, di sini sebentar. Nah, kita dapat F1 sama dengan A dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikurang 3. Nah, jadi di sini 1 ditambah 1 2. 1 dikurang 3 negatif 2, jadi negatif 4. A dikali negatif 4. Nah, jadi karena F1 sama dengan negatif 4 nih, di sini jadi negatif 4. Nah, didapat A-nya sama dengan 1. Nah, langkah keempat, substitusikan A sama dengan 1 ke Fx sama dengan AX ditambah 2, X dikurang 3. Yang ini ya, sama nih, ini sama. Nah, jadi A-nya kita masukin sama dengan 1, kan udah dapet nih. Fx sama dengan A X ditambah 2, X dikurang 3. Fx-nya sama dengan 1 dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Nah, kita kaliin pelangi, nanti didapat Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jadi persamaan kuadratnya yaitu Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2 dikurang 3. Nah, jadi persamaan kuadrat dari grafik yang tadi, yang ini nih,
fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga, diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak. Perhatikan gambar di samping. Terdapat suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di titik 0,3. Di sini 0,3 nih, 0,3. Titik puncak fungsi kuadrat tersebut berada di koordinat negatif 2,1 di sini ya. Nah, langkah pertama, kita misalkan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, langkah keduanya, berdasarkan grafik di samping, diperoleh sumbu simetrinya x sama dengan negatif 2 nih, yang ini nih, sumbu simetri yang membagi membagi satu nih grafik menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian menjadi dua bagian yang sama. Nah, berdasarkan sifat simetri, jika 0,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, titik koma 3 nih dicerminkan ke X sama dengan negatif 2. Berarti kalau ke sini 2 langkah, berarti ke belakang 2 langkah. Nah, didapat koordinatnya negatif 4,3 gitu ya. Ke sini nih, nanti ada di sini titiknya. Bayangan yang 0,3. Sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 koordinat, yaitu 0,3, negatif 2,1, dan negatif 4,3. Nah, langkah ketiga, karena melalui 3 koordinat, yaitu 0,3, negatif 2,1, dan negatif 4,3, diperoleh F0 sama dengan 3, F negatif 2 sama dengan 1, dan F negatif 4 sama dengan 3. Nah, kita masukkan nih yang F0 ke persamaan awal tadi yang umum. A-nya dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 3. Jangan lupa ya. Jadi C-nya sama dengan 3. Diperoleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah 3. Kita ubah C-nya jadi 3. Nah, kalau kita substitusikan negatif 2 nih, f negatif 2 sama dengan a dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah b dikali negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi kalau udah dikali ini 4a dikurang 2b ditambah 3 sama dengan 1. Diperoleh persamaan 4a dikurang 2b sama dengan negatif 2. Tinggal 3-nya ke ruas kanan jadi negatif. Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua kita cari, kita masukkan yang negatif 4 x-nya. A sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah b dikurang 4 dikali negatif 4 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, kalau dikali ini 16a dikurang 4b ditambah 3 sama dengan 3. Diperoleh persamaan 16a dikurang 4b sama dengan 0. Persamaan kedua. Langkah keempat nih, persamaan pertamanya kan 4a dikurang 2b sama dengan negatif 2. Nah, ini persamaan keduanya nih, 16a dikurang 4b sama dengan 0. 16a sama dengan 4b kita bagi kedua ruas dengan 4. Jadi dapat 4a sama dengan b. Nah, dari sini ke sini. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Ini persamaan 1 nih. Nah, persamaan keduanya kan b-nya sama dengan 4a kan. Ya udah kita masukin aja b-nya sama dengan 4a nih. Nah, jadi 4a dikurang 8a sama dengan 2 sama dengan negatif 2. Negatif 4a sama dengan negatif 2. Nah, didapat a-nya setengah.
Nah, substitusikan A setengah ke persamaan 2. Nih, persamaan keduanya kan 4A sama dengan B. Nah, 4 dikali setengah sama dengan B. 2 sama dengan B. Nih, kenapa bisa 2? Ini coret aja nih. Ini kan kalau dikaliin 4 per 2 jadi 2. Nah, langkah keempat didapat A sama dengan setengah, B sama dengan 2, dan C sama dengan 2. Substitusikan ke ini persamaan yang tadi yang awal. Oh, tadi C-nya 3 ya. Mohon maaf, salah ketik. Nah, ntar. Nah, ini nih. Tadi C-nya 3 ya, ini salah ketik nih. Mohon maaf. Nah, jadi persamaan kuadratnya yaitu fx sama dengan setengah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, C-nya 3 tadi ya. Gitu. Nah, ini latihan soal. Kalian kerjakan di buku latihan ya. Nanti dikumpulkan ke koordinator ya, hari Jumat. Ya, jangan telat ya. Oke. Sampai di sini pertemuan menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, mau baik di grup maupun PC silahkan, mangga ditanyakan aja, jangan malu-malu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.